Dari awal? Dari awal ya. Bermula dari Desa Tanjung Sari. Tahun 2010. Jadi dengan adanya pembangunan di desa kami, RT 07 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, yang rencananya, dan itu mungkin bukan rencana karena memang sudah berdiri, kita lihat di samping kita ada bangunan yang sudah berdiri. Dan bangunan itu adalah milik daripada perusahaan JBK. Bangunannya yang dibilang bangunannya itu adalah dry port, pelabuhan darat. Jadi pada intinya kami masyarakat ini kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena adanya pembangunan yang sudah berdiri beberapa tahun di sini, warga yang selama ini tinggal di sini bisa saja yang tadinya bisa agak tenang sekarang sudah mulai tidak tenang. Ketidaktenangan itu dikarenakan mungkin adanya ya semacam bangunan yang memang patut kita pahami. Yang namanya bangunan itu bisa dikatakan kalau dia sedang berjalan proyeknya, kebisingan itu memang ada. Dan lebih dari itu juga warga di sini juga mengeluhkan perjalanan yang sudah mulai ditutup akses. Memang itu sih hak dia. Cuman bagi kami warga Desa Tanjung Sari, mungkin di sini ada yang beberapa RT dekat dengan kawasan RT 09, 07, 8. Jadi 3 kampung itu membutuhkan jalan akses untuk ke depan, artinya untuk menuju jalan raya. Selain jalan, apalagi yang jadi keluhan masyarakat? Selain jalan ya, kalau buat RT 07, warga di sini mengharapkan berita. Berita dalam arti mengenai kejelasan. Kapan pembebasan ini dilakukan, dan penjelasan itu belum sampai ke RT 07, tapi sebagian sudah ada yang membeli. Nah, itulah yang menjadi permasalahan bagi warga setempat. Soal pembebasan yang pernah dijanjiin sama pihak kawasan, kayak gimana? Awal-awal perjanjian dari pihak kawasan, yang saya tahu, saya sih memang belum rampung gitu, artinya dengan perusahaan. Belum ada kejelasan. Masih simpang siur. Pertukaran tanah aja. Pertukaran lokasi. Lokasi misalnya. Karena lokasi 1 jadi 2. Nah, itu yang awal mungkin. Jadi selain dampak akses pintu masuk keluar dari kampung ini ke luar kampung, itu yang terisolir, juga masalah janji-janji perusahaan terhadap relokasi ataupun pembebasan tanah. Ya, terus selanjutnya mengenai dampak-dampak yang lain ada nggak? Dampak-dampaknya ya. Akibat dari aktivitas proyek. Nah, dampaknya mungkin kalau sekarang memang musim hujan ya. Jadi becek lah, maklum itu. Nah, kemudian musim panas datang, debu. Nah, kemudian dari debu-debu itu ya namanya kondisi di sini anginnya semerawut, kadang-kadang berputar, efeknya ya kena kesehatan pada warga tempat. Ada banyak keluhan. Anak kecil terutama kan, anak kecil sudah banyak. Berarti kalau kondisi panas ngebul ya? Panas ngebul di situ polusi. Berapa kali pihak kawasan datang ke warga buat bikin kesepakatan? Pernah atau? Dari pihak belum dilakukan. Belum pernah melakukan itu. Kalau dari pihak desa? Dari pihak desa sih ada, mungkin waktu pertama dulu Pak Lurah kita ya. Waktu itu apa? Kita belum tahu juga. Jadi belum pernah ada upaya dari pemerintah desa buat membangun kesepakatan antar warga begitu? Belum.
Payan dulu pernah sekali memang dulu awal-awal dia juga musyawarah tentang jual beli atau dia membeli harga atau membeli sekian gitu, Pak. Udah ada harga yang muncul Pak waktu itu. Belum pada waktu itu baru dia tandanya misalnya orang GBK itu dia mau masalah harga fasilitasi. dengan kesepakatan warga sekian gitu Pak, pada waktu itu. Nah, soal kemauan warga kira-kira kayak gimana nih maunya warga? Maunya warga variasi Pak, jadi nggak sama, maksudnya ada yang mau direlokasi, ada yang tidak gitu Pak. Ada yang mau tetap di sini? Maksudnya ada yang pindah misalnya, Oh gitu, pengen tempat, duit. ya tempat, misalnya ada yang mau bertambah, ada tempat, misalnya ada yang bilang jual satu, ada yang bilang jual langsung semua. Pak. Ini soal tadi kan soal sikap, yang penting kan soal sikap warga. Betul. Seperti apa kemauan warga dan kawasan nggak bisa memaksa warga untuk melakukan apapun kecuali warga sudah sepakat untuk melakukan kesepakatan itu. Nah, ini kan soal kesepakatan ada simpang siur. Walaupun yang kita lihat pada dokumen AMDAL itu ada kewajiban-kewajiban kawasan yang harus memperhatikan hak-hak dan masyarakat dan warga sekitar. Dan saat ini warga belum bisa memutuskan kesepakatan apa yang akan dibangun. Tapi cenderung sepertinya ada perbedaan kemauan dari masing-masing warga. Nah, kira-kira dari bentuk kemauan yang berbeda-beda itu akhirnya akan seperti apa kira-kira tuh? Apa warga mau direlokasi, apa mau dibayar tanahnya dengan bentuk uang, bentuk duit, atau warga kekeh bersikeras nggak mau pindah dari sini karena bisa jadi udah nyaman di sini kan, udah enak tinggal di sini, udah adem dan segala macam. Nah itu yang harus disepakati oleh warga seperti apa. Jadi begini Pak, jadi warga kemarin kita udah punya kesepakatan mau dipindah Pak, tapi dengan harga warga. Memang kalau misalnya masalah pindah, ada yang mau direlokasi, ada yang tidak. Itu kan misalnya gimana ntar BBK-nya gitu Pak. Tapi masalah pindah sih mungkin dengan masalah misalnya dipindah gitu Pak. Tapi dengan harga yang sepakatan masyarakat kita gitu Pak. Sesuai lah, relokasi maupun ganti rugi atau di Ya nggak masalah, iya. Tapi harganya sesuai. Sesuai dengan musyawarah kita. Nah, menurut saya juga sependapat dengan Bapak Sepuh kita yang memang karena dia punya di sini, Pak Dadi dari RT 07. Saya juga sepakat dengan pendapatnya karena memang di RT 07 ini menurut yang saya lihat atau pada penglihatan kita bahwa untuk bertahan kayaknya tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau kita bicara bertahan, tapi tahu-taunya sudah ada yang jual. Nah itulah. Jadi saya dapat gambaran dari situ, mungkin tidak mungkin